Halo guys, balik lagi bersama aku Alfian Cahya. Kali ini aku bakal ceritain misteri-misteri yang ada di Indonesia. Nah, dari sekian banyaknya misteri yang ada di Indonesia, aku ambil salah satunya adalah mistis yang berhubungan dengan sebuah kota. Kota yang mistis katanya berada di daerah Kalimantan. Kota itu bernama Kota Saranjana. Kota modern yang tak kasat mata. Misteri atau nyata? Langsung aja kita ke videonya. Di tengah belantara Kalimantan ada sebuah kota yang tidak tercatat di peta. Tapi banyak orang yang percaya kota ini benar-benar ada. Sebuah kota dengan gedung-gedung pencakar langit, kendaraan yang modern, teknologi canggih, namun hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu saja. Inilah Kota Saranjana, kota gaib penuh misteri yang hingga kini masih menjadi perdebatan. Nah, kita mulai dari sejarah dan asal-usul Kota Saranjana. Nama Saranjana bukanlah sesuatu yang baru. Jika kita menggali sejarah dan cerita rakyat suku Banjar, kita akan menemukan jejak-jejak misterius tentang sebuah kota yang tidak bisa ditemukan secara fisik, tetapi dipercaya benar-benar ada di dunia lain. Nah, dari mana sebenarnya kisah ini berasal? Yuk kita menyelam lebih dalam. Salah satu hal yang paling menarik tentang Saranjana adalah kenyataan bahwa nama ini pernah muncul dalam beberapa peta kuno di Kalimantan. Nah, peta-peta ini yang dibuat oleh pelaut dan penjelajah Eropa di abad ke-18 mencatat bahwa Saranjana sebagai sebuah daerah di Pulau Laut Kalimantan Selatan. Tetapi ada yang aneh. Ketika para penjelajah mencoba mendatangi tempat ini, mereka hanya menemukan hutan belantara tanpa jejak sedikit pun yang mengindikasikan bahwa ada peradaban. Tidak ada kota, tidak ada bangunan, hanya pepohonan dan bukit-bukit hijau yang sangat sunyi. Legenda suku Banjar. Di dalam cerita rakyat suku Banjar, Saranjana bukan hanya sekedar nama di peta, tetapi sebuah kota yang sangat maju dan dihuni oleh makhluk-makhluk halus yang disebut bangsa jin. Nah, menurut legenda, kota ini memiliki jalanan yang lebar, bangunan pencakar langit yang berkilauan seperti berlian, dan kehidupan yang jauh lebih modern dibandingkan dengan dunia manusia. Beberapa kisah yang beredar di masyarakat, salah satunya penduduk Saranjana adalah jin yang berwujud manusia. Mereka disebut mirip manusia biasa, tetapi memiliki kekuatan supranatural. Beberapa orang yang tersesat ke kota ini mengaku melihat orang-orang itu berpakaian sangat rapi. Bicaranya juga dengan bahasa yang mereka tidak bisa pahami. Orang-orang yang diculik ke Saranjana. Ada beberapa cerita tentang orang yang menghilang secara misterius di daerah sekitar Pulau Laut dan kembali beberapa hari kemudian. Setelah cerita yang sulit dipercaya bahwa mereka sempat hidup di kota yang sangat modern, namun tidak ada di dalam peta yang ada di dunia ini. Beberapa pedagang di Kalimantan Selatan mengaku pernah mendapat pembeli misterius yang membayar dengan emas atau perhiasan kuno.
Namun, ketika mencoba mencari tahu asal-usul pembeli tersebut, tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Nah, karena itu banyak yang percaya bahwa para pembeli ini berasal dari kota Saranjana. Berikutnya, banyak kesaksian nyata pengiriman alat berat ke kota yang tak pernah ada. Salah satu kisah yang paling terkenal tentang kota Saranjana terjadi pada tahun 1980-an. Kala itu ada kejadian yang membuat pemerintah dan perusahaan alat berat di Jakarta kebingungan. Sebuah pesanan alat berat bernilai miliaran rupiah kirim ke kota Saranjana. Namun, ketika mereka mencoba mencari tahu, kota ini tidak ada dalam administrasi negara. Siapa yang memesan alat berat ini? Jika tidak ada kota Saranjana, lalu kemana perginya alat-alat berat tersebut? Apakah mungkin kota ini benar-benar ada, tetapi berada di dimensi yang lain, berbeda dari dunia kita? Siapa yang tahu? Apakah sebenarnya kota Saranjana adalah kota yang hilang? Ada teori bahwa Saranjana sebenarnya bukanlah kota gaib, melainkan sisa-sisa dari peradaban kuno yang telah lama hilang. Kalimantan dikenal memiliki sejarah panjang peradaban besar yang belum sepenuhnya terungkap. Bisa jadi di masa lalu ada kota maju yang benar-benar berdiri di sana, tetapi kemudian lenyap akibat mungkin bencana alam, perang, atau sebab-sebab yang lain. Ada beberapa spekulasi menarik tentang kota Saranjana. Yang pertama adalah Kalimantan adalah salah satu wilayah yang kaya dengan sumber daya alamnya. Bisa jadi peradaban maju yang pernah berkembang di sana, tetapi akhirnya menghilang. Ada juga teori bahwa Saranjana adalah bagian dari peradaban Atlantis yang telah hilang. Mungkin aja. Beberapa kali ekspedisi arkeolog telah menemukan jejak-jejak struktur bangunan kuno di hutan-hutan Kalimantan yang belum sepenuhnya diteliti. Jadi, apakah Saranjana hanya sekedar mitos atau benar-benar ada? Mengapa ada peta yang mencatatnya, tetapi kota ini tidak bisa ditemukan? Nah, selanjutnya kita akan bahas kisah-kisah misteri yang ada di kota Saranjana. Bukan hanya sekedar legenda, banyak orang yang mengaku memiliki pengalaman aneh terkait kota Saranjana. Salah satunya adalah kisah pelaut yang melihat ada kota di laut. Salah satu kesaksian paling terkenal datang dari seorang pelaut yang sedang berlayar di sekitar perairan Kalimantan Selatan pada suatu malam. Saat itu langit masih cerah lah, ombaknya tenang, tapi tiba-tiba ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sebuah kota megah penuh dengan cahaya yang berkilau, berdiri di kejauhan, terapung di atas lautan. Kota tersebut tampak modern dengan bangunan-bangunan yang sangat tinggi. Semakin kapal mendekat, semakin kota itu tampak nyata. Namun saat jaraknya hanya tinggal beberapa ratus meter, tiba-tiba saja kota itu menghilang. Seolah-olah tidak pernah ada. Fenomena ini sering disebut sebagai fata morgana mistis atau cahaya gaib. Namun, mengapa sih banyak pelaut yang melaporkan
hal serupa di daerah tersebut. Apakah mungkin kota ini hanya terlihat dari sudut tertentu atau dalam kondisi tertentu saja? Nah, ada kasus misteri yang lain. Orang-orang yang diculik ke Saranjana. Di beberapa desa di Kalimantan Selatan, beredar cerita tentang orang-orang yang menghilang selama beberapa hari. Lalu mereka kembali dengan cerita yang sangat sulit untuk dipercaya. Mereka mengaku kesasar, menghabiskan beberapa jam di kota itu, padahal di dunia nyata mereka itu udah berhari-hari hilangnya. Salah satu kisah terkenalnya adalah tentang seorang pria yang bernama Harun. Ia sedang berjalan di tepi hutan saat tiba-tiba merasakan ada yang memanggilnya. Ia kemudian mendapati dirinya berada di kota dengan jalanan yang sangat bersih, bangunan modern, dan orang-orangnya itu berpakaian rapi seperti bangsawan. Nah, orang-orang di sana berbicara dalam bahasa yang Harun sendiri nggak bisa mengerti. Tetapi mereka memperlakukannya dengan sangat baik. Nah, setelah beberapa saat, seorang memberitahunya bahwa ia harus segera pergi sebelum gerbangnya tertutup. Tiba-tiba, ia kembali ke tengah hutan. Dan saat ia pulang ke desanya, ia terkejut karena ternyata ia sudah hilang selama 3 hari. Fenomena ini mirip dengan cerita-cerita yang tersesat ke dimensi lain atau dunia gaib tanpa disengaja. Tapi apakah ini hanya sekedar halusinasi atau emang ada portal yang bisa bawa kita ke kota Saranjana? Selanjutnya ada pasar gaib Saranjana. Pembeli misterius dengan emas yang saya udah sebutkan tadi di awal. Di sini ada kesaksian seorang pedagang pasar. Ia itu adalah seorang pedagang kain. Ia mengaku pernah didatangi oleh pria dan wanita berpakaian mewah yang membeli kain dalam jumlah yang sangat besar. Mereka membayar dengan koin emas kuno. Yang pedagang kain itu juga tidak mengetahuinya, yang ternyata memiliki kadar emas sangat tinggi. Namun, saat pedagang mencoba mencari tahu mereka asal-usulnya dari mana, keesokan harinya tidak ada satupun warga yang mengenal mereka. Apakah mungkin penduduk Saranjana memang sesekali datang ke dunia kita untuk berbelanja? Apakah mereka juga harus makan seperti kita sehari-hari? Atau ini hanyalah ilusi yang bersifat massal? Selanjutnya, kejadian yang paling fenomenal yaitu pengiriman alat berat ke Saranjana. Dari semua kisah misterius tentang Saranjana, satu kejadian yang paling menggegerkan di Indonesia yang bukan hanya sekedar cerita rakyat. Ini adalah kejadian nyata yang terdokumentasi. Pada tahun 1900-an, sebuah perusahaan alat berat di Jakarta menerima pesanan dalam jumlah besar untuk dikirim ke kota Saranjana. Masalahnya, secara administratif, kota Saranjana itu tidak ada di Indonesia. Pesanan alat berat dilakukan secara resmi dengan dokumen yang lengkap. Pembayaran dilakukan secara penuh, secara utuh, bukan dalam bentuk uang gaib, melainkan dengan mata uang asli yang sah. Saat pengirimannya dilakukan, sopir dan pekerja melihat sesuatu yang aneh di perjalanan mereka. Mereka mengaku sempat melihat bayangan sebuah kota di kejauhan.
Tetapi begitu mereka mendekat, hanya ada hutan lebat. Nah, sampai hari ini tidak ada yang tahu siapa sebenarnya yang memesan alat berat tersebut dan kemana perginya barang-barang tersebut. Jika Saranjana hanya mitos, apa mungkin mereka bisa transaksi beli alat berat kayak gitu? Apakah mungkin ada dunia paralel yang sesekali berinteraksi dengan dunia kita? Dengan begitu banyaknya kesaksian dari orang yang berbeda-beda, mau jauh mau dekat, sulit untuk mengabaikan kemungkinan bahwa Saranjana memang ada. Tetapi, apakah kota ini benar-benar eksis di dunia kita? Atau berada di dimensi lain? Apakah ada portal yang tak kasat mata yang bisa diakses dalam kondisi tertentu? Semua misteri ini masih belum terpecahkan. Tetapi satu hal yang pasti, Saranjana bukan hanya sekedar legenda yang biasa saja. Selanjutnya ada teori-teori tentang kota Saranjana. Misteri kota Saranjana telah memicu berbagai teori yang menjelaskan keberadaannya. Ada yang berpendapat bahwa ini adalah kota jin, dunia paralel, hingga sisa peradaban kuno yang tersembunyi. Tetapi teori mana yang paling masuk akal? Atau mungkin semua ini hanya ilusi massal? Teori pertama, Saranjana adalah kota gaib milik bangsa jin. Teori yang paling populer adalah bahwa Saranjana adalah kota gaib yang dihuni oleh bangsa jin. Dalam kepercayaan Islam dan lokal, jin dipercaya hidup berdampingan dengan manusia, tetapi berada di dimensi lain. Beberapa jin memilih hidup di tempat-tempat yang tak terlihat, dan Saranjana diyakini sebagai salah satu tempat yang mereka jadikan sebagai kerajaan. Banyak orang yang bersaksi bahwa mereka pernah kesasar ke kota ini tanpa sadar. Kota ini hanya terlihat pada waktu-waktu tertentu dan oleh orang-orang yang tertentu juga. Penduduknya disebut memiliki kecerdasan dan teknologi yang jauh lebih maju dibanding teknologi yang dimiliki manusia. Teori yang kedua, Saranjana ada di dunia paralel. Jika Saranjana bukan kota jin, ada teori lain yang lebih ilmiah, tetapi tetap misterius. Saranjana mungkin berada di dimensi paralel. Dalam fisika kuantum, ada konsep yang disebut multiverse. Udah kayak The Avengers ya. Di mana berbagai dunia bisa diakses secara berdampingan, tetapi tidak selalu bisa diakses oleh kita. Beberapa teori sains mendukung ide ini. Teori dimensi paralel seperti film Interstellar, ada beberapa tempat tertentu di dunia ini yang dianggap sebagai pintu gerbang ke dunia lain. Nah, bisa saja Saranjana menjadi salah satu tempat yang bisa diakses dari pintu gerbang tersebut. Mungkin Saranjana adalah bagian dari dunia lain yang hanya bisa terlihat di kondisi tertentu. Apakah ini menjelaskan mengapa pelaut melihat kota ini dari kejauhan, tetapi tidak bisa mencapainya? Mungkin aja. Teori yang ketiga, Saranjana adalah
peradaban kuno yang telah lama hilang. Sebelum kita terlalu jauh membahas dimensi lain dan dunia jin, mari kita kembali ke kemungkinan yang lebih masuk akal aja. Bagaimana jika Saranjana memang benar-benar ada, tetapi peradabannya telah lama hilang? Bukti yang mendukung teori ini, peta kuno yang mencatat sejarahnya. Jika kota ini hanya mitos, mengapa namanya bisa muncul di dalam peta-peta lama dari abad ke-18? Kalimantan penuh dengan peninggalan kuno yang belum terungkap. Beberapa arkeolog menemukan sisa-sisa struktur batu dan reruntuhan yang belum bisa dijelaskan asal-usulnya. Legenda cerita tentang kerajaan yang hilang, banyak cerita rakyat di Kalimantan berbicara tentang banyak cerita rakyat Kalimantan yang berbicara tentang kerajaan kaya raya yang akhirnya lenyap karena kutukan atau bencana alam. Bisa jadi Saranjana dulunya memang sebuah kota yang sangat maju. Namun karena suatu alasan, entah karena bencana perang atau penyebab lainnya. Teori keempat adalah ilusi massal dan juga efek psikologis. Jika kita melihatnya dari sudut pandang skeptis, ada teori bahwa Saranjana adalah hasil dari efek psikologis dan ilusi massal. Dengan kata lain, orang-orang melihat atau mengunjungi Saranjana mungkin sebenarnya mengalami halusinasi atau dejavu yang sangat kuat. Faktor psikologis bisa menjelaskan fenomena ini, yaitu efek pareidolia, yaitu otak manusia seringkali mencoba mengenali pola yang sebenarnya itu tidak ada. Bisa jadi aja orang-orang yang melihat Saranjana tadi itu sedang terkena efek pareidolia. Selanjutnya, fenomena sleep paralysis dan lucid dream. Banyak cerita orang yang diculik ke Saranjana memiliki kemiripan dengan pengalaman lucid dream atau sleep paralysis, di mana seseorang merasa berada di tempat lain yang tampak nyata, seperti kehidupan aslinya. Selanjutnya ada sugesti sosial. Mitos yang diceritakan turun-temurun bisa membuat orang lebih percaya kepada suatu cerita, bahwa mereka benar-benar mengalami hal yang sama, meskipun itu hanya sugesti di pikiran mereka sendiri. Jadi apakah kota Saranjana itu adalah kota jin, dunia paralel, peradaban kuno yang hilang, atau cuman ilusi massal aja? Tidak ada yang bisa memastikan kebenaran ini. Tetapi yang jelas banyak bukti dan kesaksian yang membuat kita sulit untuk ngabaikin keberadaan kota Saranjana ini. Apakah kita hanya belum menemukan cara untuk mengaksesnya? Atau kita memang seharusnya tidak pernah menemukannya? Apa pendapat kalian soal ini? Apakah Saranjana benar-benar ada atau enggak? Coba tulis di kolom komentar. Dan yang terakhir, ada investigasi dan bukti-bukti tentang kota Saranjana. Selama ini, kota Saranjana dianggap sebagai legenda saja. Tetapi, apakah ada bukti nyata yang bisa menguatkan keberadaannya? Apakah ada saksi mata yang benar-benar pernah ada di sana? Atau mungkin ada jejak yang tertinggal di dunia nyata?
Kali ini aku akan bahas investigasi dan bukti-buktinya. Yang pertama ada bukti tertulis. Saranjana ada di peta lama. Apakah benar? Salah satu bukti yang paling mengejutkan tentang Saranjana adalah keberadaannya di dalam peta kuno. Dalam beberapa peta peninggalan zaman kolonial, nama Saranjana pernah tercatat sebagai sebuah wilayah di Kalimantan Selatan. Namun, jika kita melihat peta modern saat ini, kota itu tidak pernah ada. Fakta mengejutkannya, peta abad ke-18 dan ke-19 mencatat Saranjana sebagai pemukiman di pesisir Kalimantan Selatan. Namun, pada peta-peta setelah tahun 1900-an, nama Saranjana menghilang begitu saja. Tidak ada catatan administratif tentang Saranjana dalam arsip pemerintahan yang modern. Apa benar kota ini memang pernah ada? Terus dihapus gitu aja? Atau ini hanya kesalahan kartografi yang kemudian menjadi legenda? Yang kedua ada misteri pengiriman alat berat. Apakah itu tadi jadi bukti nyata? Karena seperti yang udah aku ceritain tadi, pengiriman alat berat ke kota Saranjana itu dibayar secara sah dan dibayar kontan gitu loh. Masa iya dari dunia lain tapi bisa bayar dengan kontan? Itu kan aneh. Dan pembayarannya pun sah. Jika ini hanya mitos, bagaimana mungkin ada transaksi bisnis yang terjadi? Siapa yang sebenarnya melakukan pemesanan ini? Kita tidak tahu. Dan lebih misterius lagi, kemana perginya alat-alat berat tersebut? Coba kalian tulis di kolom komentar yang tahu tentang ini. Selanjutnya, kesaksian warga dan orang yang hilang di Saranjana. Selain legenda dan teori, kesaksian nyata yang udah aku ceritain tadi, beberapa orang aku melihat atau bahkan mengunjungi Saranjana secara tidak sengaja. Seorang pria dari Banjarmasin mengaku pernah melihat kota bercahaya di kejauhan saat memancing di laut pada malam hari. Seorang perempuan dari Kota Baru mengaku kesasar ke kota indah dengan bangunan megah. Tapi setelah berjalan sebentar, tiba-tiba ia kembali ke tengah hutan. Sopir truk yang melewati daerah sekitar pulau laut mengaku pernah mendengar suara-suara aneh dan melihat jalan yang seharusnya itu nggak ada. Jika kesaksian itu hanya salah satu atau dua orang, mungkin bisa dianggap ilusi. Tapi kalau banyak yang ngaku kayak gitu, apakah iya itu masih jadi ilusi? Selanjutnya, bukti foto dan video yang menggemparkan. Di era modern ini, banyak orang yang mencoba membuktikan bahwa keberadaan Saranjana dengan menangkapnya lewat foto dan video. Beberapa hasilnya sangat mengejutkan. Bukti visual yang menghebohkan. Foto dari kapal laut yang menangkap bayangan kota bercahaya dari kejauhan, tetapi menghilang saat kapal mencoba mendekat. Rekaman CCTV di perbatasan Kalimantan yang menangkap bayangan bangunan tinggi di tengah kabut yang tebal. Video drone yang memperlihatkan struktur aneh di tengah hutan Kalimantan yang tidak bisa dijelaskan asal-usulnya.
Namun, skeptis selalu mempertanyakan apakah bukti-bukti ini hanya efek kamera, fatamorgana, atau rekayasa digital, editing misalnya. Tapi jika semua ini hanya kebetulan, mengapa banyak laporan dari berbagai sumber yang mengatakan hal yang sama? Pendapat para ahli. Dalam upaya memahami misteri Saranjana, ada dua kubu yang mencoba menjelaskannya, para ilmuwan dan ahli supranatural. Tapi siapa yang lebih dekat sama yang benar gitu? Kalau pendapat ilmuwan, sebagian besar mereka percaya bahwa fenomena Saranjana bisa dijelaskan dengan psikologi manusia, ilusi optik, dan efek alam seperti fatamorgana. Beberapa percaya bahwa cerita tentang Saranjana hanyalah mitos yang diperkuat oleh sugesti sosial dan imajinasi secara kolektif. Tidak ada bukti fisik konkret yang bisa diuji secara ilmiah atau bukti yang bisa diuji lainnya membuktikan keberadaan kota ini. Kalau pendapat paranormal dan ahli supranatural, banyak dukun dan orang yang memiliki indera keenam percaya bahwa Saranjana memang ada, tapi berada di dimensi yang lain. Beberapa paranormal mengaku bisa merasakan keberadaan kota ini dan bahkan berkomunikasi dengan penghuninya. Ritual-ritual tertentu disebut bisa membuka gerbang untuk menuju ke kota Saranjana, tetapi sangat berbahaya jika dilakukan tanpa izin. Dua sudut pandang yang berbeda, tetapi sama-sama menarik. Apakah kita hanya belum menemukan caranya aja untuk membuktikan kota Saranjana? Atau kota ini hanya bisa dilihat oleh mereka saja yang terpilih? Kita tidak tahu. Misteri Saranjana tetap menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Ada begitu banyak bukti, mulai dari dokumen pengiriman alat berat tadi, foto-foto aneh, kesaksian warga. Tapi apa itu cukup untuk membuktikan bahwa Saranjana benar-benar ada? Apakah kita harus terus mencari kota Saranjana? Atau ada alasan lain kenapa kota ini tetap tersembunyi? Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kamu di komentar. Jadi, apakah Saranjana hanya legenda atau ada sesuatu yang benar-benar tersembunyi di sana? Apakah mungkin ada dunia paralel yang berjalan berdampingan dengan dunia kita? Bagaimana menurut kalian? Oke, segitu aja cerita tentang kota Saranjana. Tulis pendapat kalian tentang kota Saranjana di kolom komentar. Jangan lupa like videonya, share ke teman-teman kalian, dan subscribe untuk kalian dapat cerita-cerita yang seru lainnya. Saya Alfian, terima kasih.